Buat para pelaku klitih, kalian cupu. Beraninya sama orang lain. Perempuan, ibu-ibu, ojol, kalian cupu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Dan di sore ini agak spesial acara podcastnya karena mendatangkan dua narasumber yang memakai jaket hitam-hitam dan berkacamata. Sengaja supaya mereka bisa lebih ngomong secara jelas gitu. Karena mereka adalah dua orang yang pernah menjadi anggota klitih. Seperti yang kita ketahui bahwa di Jogja klitih sedang kembali marak, walaupun menurut pengamatan saya sebetulnya ya marak terus ya. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Cuman itu momentum-momentuman peak-nya ada gitu atau ada saatnya mereka tidak melakukan gitu? Ada musiman-musimannya gitu nggak? Iya sih, ada sih Mas. Biasanya kalau klitih itu akhir weekend, Jumat Sabtu Minggu gitu. Kalau Tahun baru? Tahun baru pasti. Hari-hari besar itu pasti. Hari-hari besar ya. Iya. Nah, kedua narasumber ini sengaja kami datangkan karena di dua era yang berbeda. Sebetulnya ada 3 narasumber, tapi yang satu mencret-mencret di tahun yang lebih tua lagi, gitu ya. Nah, sekarang dua kawan di depan saya ini ya nama singlonnya ya, saya tidak pakai nama asli. Yang pertama adalah Bagus. Halo Gus. Halo Mas. Dan yang kedua adalah Markijo. Halo Jo. Halo Mas. Ini dua generasi yang berbeda. Markijo masuk SMA tahun berapa? 2006. 2006. Bagus? 2012 Mas. 2012. Gini, yang lebih muda dulu. Kapan terakhir kamu melakukan klitih, Gus? Klitih lulusan mungkin. Pas lulusan masih muter. Masih muter? Iya. Masih nyari korban? Masih nyari. Tapi setelah lulus udah nggak kembali lagi ke sekolah. Udah jarang nongkrong gitu, udah jarang. Berarti sebetulnya klitih ini kalau orangnya sudah kuliah sudah nggak klitih lagi atau masih? Ada beberapa sekolah itu yang alumninya pun masih ikut nongkrong, masih ikut ngelitih gitu, masih ikut mengomandoi alumni. Tapi kalau saya pribadi itu ketika saya lulus udah lepas. Klitih itu sebetulnya berbasis sekolah atau kampung atau geng di luar itu? Klitih itu sebetulnya adalah geng sekolah ya Mas ya? Geng sekolah? Geng sekolah. Kebanyakan SMA? Ya SMA, SMP ada tapi nggak begitu banyak. Karena kan kalau di Jogja ini mau tawuran mirip seperti Jakarta gitu kan nggak bisa Mas. Kenapa? Karena ketika tawuran itu pasti di perempatan itu udah dihadang sama polisi. Oke. Nggak bisa bajak bis gitu, nggak bisa kalau di Jogja. Nah alternatifnya tawuran ya malam hari. Oke. Atau kalau siang pun di tempat-tempat yang benar-benar sepi.
Berarti awalnya itu adalah tawuran antar geng SMA. Eh, Tawuran, iya, tapi kalau klitih itu skalanya lebih kecil. Paling berapa motor, 2 motor, 3 motor gitu. Kalau tawuran kan bisa ramai, bisa puluhan motor. Tapi kalau klitih itu cuma 1 motor, 2 motor, 3 motor gitu. Berangkat, cari korban, sikat, udah. Tapi yang disikat jelas sekolah musuh. Oh Ditanya gitu? dulu. Ditanya dulu? Iya, tanya dulu dong. Oke. Sekolah mana mas? Sekolah sini, sikat kalau musuh. Tapi kalau bukan sekolah musuh, tinggal. Terus bagaimana dong dengan akhir 3 tahun lalu ya, tahun 2017 atau 2018, ada hal yang sangat mengguncang emosi banyak orang Jogja karena ada pedagang sayur yang diklitih ya, karena dia melindungi dirinya dan keluarganya yang saat itu juga ikut mengantar, akhirnya menabrak si penglitih ini dan si penglitihnya ini tewas ya. Terus kemudian dia orang ini dituntut dengan tuntutan penjara yang berat, tapi akhirnya karena banyak yang mengadvokasi, akhirnya kalau nggak salah kemudian dihukum sangat ringan gitu. Nah itu kan berarti korbannya ada juga yang bukan orang SMA atau SMA musuh. Itu gimana? Jadi kalau saat saya masih sekolah itu, saya nggak berani gimana ya, yang menghindari bentrokan sama orang lain yang di luar sekolah musuh. Jadi aku pernah itu ketika suatu malam jam 10-an atau jam 11 malam gitu, muter cari mangsa gitu ya. Dapat itu anak kuliah di salah satu kampus di Jogja. Ya saya lepas, nggak saya apa-apain. Oke. Tapi sebetulnya kamu tahu di eramu itu bahwa ada juga korban-korban yang bukan yang ditarget. Bukan yang ditarget itu kemungkinan salah sasaran, misal nggak tahu nih udah diinceng ternyata beda sekolah gitu, salah sasaran gitu. Tapi kalau umum itu jarang banget sih mas. Jarang. Kita random itu jarang sih. Bener-bener harus sekolah musuh. Bahkan sekolah musuh tapi kelihatan orangnya cupu itu nggak diapa-apain. Oh gitu. Nggak diapa-apain. Oh, jadi kayak misalnya ini Ali atau Janu gitu ya, yang kelihatan alim gitu, pasti nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, lepas. Ngapain cari nama sama orang-orang mereka kan? Orang hebatnya gitu ya. Nggak hebatnya sama sekali. Kecuali dia memang geleleng gitu ya, atau jagoan di sekolah mereka. Oh. Kan orang-orang kayak gitu, pentolan-pentolan gitu kan dari stylenya aja udah kelihatan mas. Stylenya, helm-helmnya, motor-motornya, wah ini pasti sikat. Marki Jo, kalau kamu Jo, kamu tuh dikader jadi seorang penglitih atau gabung? Gabung dengan sendirinya. Karena kan sungkan sama senior-senior gitu. Jadi mau nggak mau ya ikut gitu. Jadi atas dasar satu sungkan, terus ya gimana sih ketika masih remaja, berusia tanggung lah, katakanlah masih umur 15, terus pengen punya eksistensi gitu. Terus ya salah satunya lewat itu klitih. Oke. Marki Jo ini kan memang mantan klitikers atau penglitih, tetapi dia juga akhirnya meneliti soal klitih ya, atau mengamati lah soal klitih. Apa beda antar generasi di klitih itu, Jo, yang kamu amati? Misalnya kamu dengan Bagus gitu, apa perbedaan klitikers zaman kamu dengan zaman Bagus? Kalau bedanya saya dengan Bagus itu, yang pertama adalah waktu. Waktu, oke. Waktu karena lebih mengambil setelah pulang sekolah. Oh, nek kuwi tawuran biasa. Tapi enggak, itu memang udah dikoordinir, udah kamu berangkat 2-3 motor berangkat. Dan yang diincer sama kayak Bagus, memang musuh sekolah. Karena pasti musuh sekolah kan jam-jam segitu kan pasti pada pulang. Jadi langsung cari, dan yang paling kalau setelah waktu siang, hari itu Jumat dan Sabtu.
Kenapa Jumat dan Sabtu? Karena Jumat dan Sabtu setiap SMA di Yogyakarta punya pakaian khusus yang warnanya tidak putih biru. Oh. Jadi mudah sekali untuk mengenali, oh ini musuh sekolah saya gitu. Tapi tetap targetnya sebetulnya musuh ya, musuh Kalau bukan, SMA ya. Iya, kalau bukan musuh akan dilepas. Di Jogja ini yang disebut musuh SMA itu satu SMA dengan satu SMA yang lain, atau satu SMA bisa bermusuhan dengan beberapa SMA yang lain? Bisa satu SMA dengan beberapa SMA. Jadi katakanlah ada SMA A sama SMA B, ternyata punya musuh yang sama, SMA, musuhnya adalah SMA C. Jadi bisa aja SMA A dan SMA B kelitih bareng, terus musuhnya SMA C. Begitu juga sebaliknya SMA C ketemu SMA D, punya musuh yang sama, ngelitihnya SMA A atau SMA B atau bahkan keduanya. Apa target terbesar ketika menyikat orang gitu? Ada nggak dianggap ini tingkat keberhasilannya tinggi gitu kalau di zamanmu? Kalau itu sih paling cuma hanya akhirnya teman-teman tahu terus bahwa aku tadi ketemu ini terus ternyata ada info lain dari SMA ini ya temanmu habis nyikat orang ini ya gitu. Karena kan waktu zaman itu kan belum ada zaman ini ya, zaman medsos ya. Jadi hanya taunya antar lewat mulut ke mulut, telinga ke telinga. Jadi taunya cuma sebatas itu tok. Dan ini sih sebenarnya era yang paling luar biasa kan karena 2006 motor matic mulai ada, nah itu kan paling enak buat kelitih. Oh ya? Kenapa? Karena cepat. Begitu zaman Gesit ya? Gesit. Oh, malah bukan KLX gitu ya? Bukan, KLX malah sasaran. Oh gitu. KLX terus pokoknya motor-motor Ninja 50. Kok di medsos sempat ini ya, KLX identik dengan klitih gitu? Enggak ya berarti ya? Justru malah motor matic ya? Ya, justru malah motor matic, Mas. Itu enak. Bisa jadi kayak gini, Mas. Itu punggawanya. Katakanlah ada motor matic, motor besar itu KLX sama Ninja gitu, misalnya. Terus motor yang lain motor Supra gitu. Jadi motor yang besar itu udah duluan, terus nanti dilalah ada yang tahu, motor matic yang ngajar gitu. Saya mau ulangi lagi. Berarti benar yang diungkapkan oleh banyak orang dan banyak media bahwa sebetulnya klitih ini tidak punya niat khusus ngambil barang dan lain sebagainya gitu ya? Oh iya, nah itu benar. Benar ya? Kalau ngambil barang, iya sih, mungkin seragam, kartu tanda pelajar gitu. Oh gitu, bukan HP, tas gitu enggak ya? Bukan. Enggak. Memang bukan untuk mencari... Tidak. Seragam, Mas. Seragam. Kalau bisa dapat badge-nya sekolah lain. Seragamnya copot, dia pulang nggak pakai seragam. Oh. Kaosan kadang panjang. Oh ya? Iya. Pamerin teman-teman nih, sekolah nih. Dapat nih. Nah, misalnya yang terakhir nih, yang beberapa kali terjadi di utara sudah ya, di utara Ring Road. Korbannya sampai luka parah kayak gitu. Itu kamu yakin itu memang diincar? Kijok dulu. Enggak diincar. Itu bebas itu kalau itu. Acak. Acak. Berarti ada perubahan lagi nih, Klitih. Menurutmu mulai tahun berapa atau kenapa? Kalau mulai tahun berapa, saya agak lupa. Tapi kalau momen saya ingat banget, kalau mungkin Mas Putut pernah tahu, ketika dulu di Jembatan Janti, ada bapak-bapak lagi jogging, bapak-bapak atau ibu, saya agak lupa dikit, terus tiba-tiba, itu pagi hari, 5:30, terus tiba-tiba disabet. Iya, itu sering itu. Di Gejayan juga terjadi ya. Di Gejayan juga. Yang paling sering dulu itu di Gejayan kasus ini ya. Terus legenda yang paling besar di Casa Grande, Vario Putih. Casa Grande. Itu betul. Kamu, Gus, juga melihat bahwa mulai ada perubahan pola pengklitih ini? Iya, kalau dari zamanku itu kan benar-benar hanya sekolah ya. Kalau sekarang itu kayaknya lebih ke random deh. Mobil itu dilempari batu itu juga. Betul. Buat apa itu? Aku 3 kali hampir kena. Jadi saya sendiri teman-teman ini nggak omong kosong ya. Kenapa saya di medsos keras? Karena bukan hanya menyaksikan teman-teman saya sendiri ya
3 kali hampir jadi korban. Ya, tapi masih ditolong oleh Allah lah. Mobil juga. Bener-bener random sih Mas. Random. Kalau sekarang itu random sih menurut. Tapi kamu yakin bahwa mereka juga masih sebetulnya dari geng sekolah? Kalau menurutku ya jelas pasti itu gang sekolah. Kamu, Jo, menurutmu sekarang sebagai pengamat kritikers Malah bisa enggak Mas? bisa nggak menurutmu? Malah bisa cuma mungkin hanya temen kampung gitu. Jalan berdua, bertiga, berempat gitu ya? Gitu, terus ini. Tapi yang memang sependek ingatan saya, zaman saya itu lebih banyak pakai tangan kosong kalau kelitih. Jadi misalkan katakanlah dikejar ada musuh, terus sama kayak Bagus ditanya SMA mana, ya udah dipukul pakai tangan kosong. Oh. Nah kalau sekarang kan lebih luar biasa lagi, pakai celurit, pakai gear, bahkan yang terakhir pakai gergaji. Iya, gergajinya ngeri banget lagi. Itu gergaji es ya kalau nggak salah itu ya, yang kayak gigi hiu itu ya. Iya. Kalau zamanmu pakai senjata apa? Ya udah senjata tajam Mas. Tapi kalau saya pribadi itu pas ngelidih itu nggak berani pakai senjata tajam. Takutnya membunuh. Karena niatku itu nggak membunuh. Oh, hanya sebetulnya melukai. ada kesadaran kamu Ada. tidak membunuh ya, hanya mengambil seragam. Ya, tapi tentu pakai kekerasan pasti ya. Iya, pakai besi segini atau pukulan bisbol. Bajigur yo tetep iso mati, Bro. Iya, tapi kan beda kalau pakai sajam. Tebasan gitu dia udah bisa mati itu orang. Kalian sendiri pernah digeledah nggak sih? Bagus dulu. Kalau saya sendiri belum pernah digeledah, Mas. Belum pernah digeledah. Itu karena bejo apa? Ya kemungkinan karena bejo juga. Atau para pengelitih udah takut duluan? Iya, enggak dong. Mereka nggak ada takutnya ya? Enggak ada takutnya karena kan mereka bergerombol ya. Jadi nyalinya itu mesti double. Tapi kan bergerombolnya nggak banyak orang. Iya, bergerombol 2 motor gitu, musuhnya 1 motor. Ya jelas menang, Mas. 1 motor, 2 motor ya jelas menang tuh. Sini bawa sajam, situ enggak. Kalian siap, dia enggak. Itu yang paling penting kan. Ya. Kalau sama-sama siap mungkin Ya, beda itu lah ya. Beda cerita. Sama-sama turun bisa langsung sabet-sabetan gitu. Iya. Kalau kamu pernah jadi korban lidih? Hampir Mas. Hampir. Karena waktu itu, ya itu seperti yang saya bilang, akhir pekan kan Jumat Sabtu lupa bawa ganti celana. Jadi waktu lewat daerah selatan, kok dilelah pas ada musuh itu, ketahuan sama ini, terus akhirnya kejar-kejaran. Oke. Apakah kalau mau ngelidih mesti mabuk dulu? Enggak kan? Bahkan kamu ngerokok aja enggak kan? Enggak. Nah, ini teman-teman, satu. Dan ini pengamatanmu memang enggak ada hubungannya antara orang mabuk dengan misalnya perokok, tato gitu, enggak ada hubungannya ya? Enggak ada hubungannya. Enggak ada. Kamu mabuk dulu enggak? Kalau mabuk iya sih, tapi enggak sampai yang keser-keser. Nek keser-keser udah iso numpak motor, aneh. Tapi minum dulu. Minum dulu. Tapi ngepil enggak ya? Ngepil iya juga, Mas. Ngelem? Ngelem enggak? Enggak. Itu ritual yang memang harus atau tidak? Enggak harus. Enggak harus. Artinya tanpa itu pun berani? Tanpa itu pun berani. Kalau di eramu enggak harus ya? Karena siang ya? Iya, siang. Siang. Siang pulang sekolah, jadi ya langsung aja basbes. Ada pernyataan dari Sri Sultan bahwa faktor atau variabel terbesar dari Lidikers ini adalah dari keluarga broken home. Menurut pengamatan kalian berdua yang sudah menjadi seorang pengelitih, itu pernyataan yang benar atau tidak? Keliru sih Mas. Keliru ya? Enggak semua orang yang ikut kelitih itu broken home. Kalaupun ada, persentasenya pun kecil. Kecil. Kalau di lingkungan waktu era saya, malah
Ya ada sih, tapi persentasenya sangat kecil. Ya artinya ya 10 dari Ya, kalau misalkan, 1 dari 10 ya, orang 1 kan dari mungkin 10. ada yang bapak ibunya Ya, cerai gitu ya. Ya artinya itu bukan faktor dominan. Bukan faktor dominan. Kamu? Jelas bukan, Mas. Bukan ya? Bukan. Karena teman-teman saya itu anak-anak orang kaya juga. Malah itu kerjaan anak ya, berarti tesis lain yang mengatakan bahwa itu kebanyakan dari orang-orang yang tidak berpunya juga nggak bener ya? Oh, nggak bener, Mas. Nggak Karena kan bener kalau juga ya? misalkan pakai motor-motor besar, mesti kan mikir, wah ini nanti kalau ngelitih, kan belum tentu juga ketemu musuh atau enggak. Kan berarti kan harus butuh bensin. Nah, kalau motor besar butuh bensin, bensinnya pun gampang terkurasnya. Apalagi kalau misalkan kita ngejar musuh, terus weng, enggak lah. Jadi malah rata-rata yang jadi punggawa itu malah Orang-orang kaya. iya, orang kaya. Wong miskin masa di ninja toh. Iya, nggak mungkin. Di kailek ya mesake. Ora mungkin. Gus, kamu kalau habis ngelitih gitu ada perasaan menyesal nggak sih? Atau bangga? Kalau dulu bangga, tapi kalau sekarang menyesal. Oh iyalah, kan udah pensiun ya. Ya bagus, ini udah lulus kuliah dan sudah bekerja, dan dia termasuk orang yang sekarang mengampanyekan supaya lidih dibasmi gitu ya. Apalagi Markijo, dia bahkan meneliti soal lidikers ini. Apa kira-kira yang membuat orang-orang itu, kamu dan kawan-kawan dan para lidikers itu melakukan satu tindak kejahatan yang brutal tapi nggak menyesal? Kalau saya dulu itu kan kenakalan pelajar ya Mas ya. Makanya korbannya juga, inceran kita juga sekolah musuh, bukan random. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu merasa berdosa. Ya bahkan nggak ada niatan untuk membunuh. Tapi kadangkala mungkin kita nggak sengaja gitu, lidih, dia jatuh, masuk rumah sakit, 3 hari kemudian meninggal juga ada. Juga banyak gitu. Kalau hal kayak gitu terjadi, kamu juga nggak sedih? Karena mungkin nggak tahu ya korban kita meninggal atau enggak itu. Karena nggak di-up di media kan. Mungkin dia meninggal karena kecelakaan. Padahal sebelum kecelakaan dia digelitih dulu. Kalau kamu, Jo? Kalau menyesal itu enggak, karena kan musuhnya jelas. Dan musuh itu juga mengincar kalian? Ya, jadi udah kayak, wah berarti Fair gitu ya? fair. Jadi pekan depan mesti kita ini, pekan depan mesti gini, pekan depan gitu. Dan ajang paling kalau itu bukan gitu ya, lebih ketawuran ya waktu misalnya pertandingan olahraga gitu. Oh ya, kalau itu sih. Lidih itu kan bagaimanapun butuh nyali. Ya. Ya kan? Gimana tuh meningkatkan nyali orang untuk menjadi seorang pengelitih itu? Apakah dibikin satu sistem atau ekosistem di geng sekolah atau gimana? Ya kan biasanya kayak gitu dididik Mas dari kelas 1 itu. Gimana cara didik? Udah dilatih berapa motor ngelitih di sekolah tapi yang agak jauhan, yang pinggiran-pinggiran itu, belum masuk ke kota. Kalau udah agak nyalinya berani, baru masuk ke kota. Gitu. Dididik oleh berarti senior? Senior. Oke. Kalau kamu, Jo? Menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Maksudnya jangan sampai, ini lucu juga ya, paradoks ya. Misalkan kalau malam itu kan lebih ke vandalisme ya, coret-coret gitu. Terus ternyata dicoret sama SMA musuh, wah itu ada perasaan, wah kita harus balas nih, kita harus balas nih, kita harus balas nih. Makanya waktu zaman saya itu istilahnya apa? Tetek ya. Tetek itu nongkrong ya? Bisa sampai sore karena memastikan bahwa sekolah tidak diserang. Oh. Memastikan bahwa sekolah tidak diserang. Ya pol mentok batas maksimal tuh maghrib udah pada balik. Gitu. Kapan kalian berdua ini merasa mulai resah dengan fenomena lidih yang mana itu pernah kalian lakukan juga?
Kalau saya, satu, karena sudah pakai senjata tajam, dua, korbannya random. Tapi iya, korbannya random. Karena waktu zaman saya itu memang ada etika kalau orang pacaran nggak bisa nggak bisa diikuti. Meskipun itu SMA musuh. Iya, Ya, orang itu pacaran nggak bisa ya. Karena kan nggak mungkin, Mas. Nanti misalnya yang saya pacaran terus diserang, rasanya kok wagu gitu. Nggak, nyalinya kan kurang tinggi. Lawan ini sama nyerang lagi pacaran gitu. Pacaran. Kamu Gus? Tahun berapa ya itu? Tahun 2010-an ke atas itu ada geng di Jogja itu yang itu kumpulan dari beberapa sekolah dan ada yang mungkin udah lulus tapi masih berkumpul. Itu saya sebut merek nggak, Mas? Nggak usah ya? Nggak usah sebut merek. Itu dia mulai ngelitih itu random. Ibu-ibu mau berangkat ke pasar, orang-orang touring, itu digelitih, bahkan sampai meninggal. Iya, kalau meninggal nah, semenjak itu kan mulai marak. Tapi itu geng berbasis SMA? Geng kumpulan anak-anak SMA. Bukan satu SMA nih? Bukan satu SMA. Berarti sudah ada peningkatan lagi? Sudah ada peningkatan, kumpulan antar sekolah gitu. Dan dia kan kalau dijak tawuran, tempuk lah istilahnya. Itu nggak berani. Dia berani hanya ngelitih. Kalau geng sekolah itu kan harusnya diajak tempuk, janjian malam jam berapa gitu harusnya berani. Berapa motor? 20 motor, ayo 20 motor. Janjian di mana? Tempuk gitu. Kamu sering melakukan kayak gitu? Iya, Mas, kalau malam. Kalau malam berarti janjian, berapa motor nih? Kesepakatan gitu? Iya. Karena nggak bisa, Mas, tawuran kayak Jakarta itu nggak bisa. Iya. Beda ceritanya kalau Jogja. Aku tertarik agak mendalami yang soal itu. Jadi dulu kalau tawuran janjian dan harus disepakati tempatnya dan jumlah orangnya. Ya, termasuk alatnya enggak? Alatnya bebas. Yang penting enggak sajam. Harus sajam. Berarti tempur gitu. Benar-benar tempur. Bahkan pernah dulu saya sempat tempur itu ke warga. Jadi kan dulu itu warga udah aware ya. Ada di depan kampung gitu dia udah siap ngenteni siapa aja yang lewat situ, rombongan yang lewat situ, itu diajar sama dia. Dilalahnya rombongan saya yang lewat, tempurnya sama warga. Nah, artinya sebetulnya kamu kalau kayak gitu juga sudah mengalami pertempuran kan? Memang belum pernah dikelitih tapi pertempuran itu. Iya, pertempuran. Kamu nggak takut? Kan rame-rame, Mas. Iya, sana juga rame. Iya. Ya karena sama-sama siap. Sama rame gitu malah pasti nyalinya double-double. Apa meneh ngombe ya? Apa meneh ngombe. Double-double nyaline. Sopo to iki? Sikat bajingan nih. Sikat ngono, Mas. Ora peduli sapa. Kalian nggak takut ditangkap polisi? Kalau takut sih takut. Karena teman-teman saya juga banyak sekali yang ketangkep kan. Rata-rata kalau ketangkap polisi diapain sih? Dulu di eramu. Suruh apel. Karena kan mungkin dulu itu saya sendiri udah tahu kalau kamu ketangkap polisi kamu gak bakal dipenjara gitu. Udah tahu. Oh iya, gak bakal dipenjara. Ya lanjutkan. Paling suruh apel 3 bulan, habis itu kelar. Itu sih, Mas. Paling di sekolah digunduli wis gitu doang. Iya, itu. Dan tidak dikeluarkan dari sekolah? Ya, ada yang dikeluarkan. Tapi nggak banyak. Tapi pas saya akhir-akhir itu udah mulai banyak dikeluarkan. Kalau mereka dikeluarkan dari sekolah terus kemana ya? Sama aja ke sekolah lain. Ngelidih lagi? Masih ngelidih juga, ikut kumpul. Gimana menurutmu sebagai peneliti kelitih? Iya, Mas. Ya cuma wajib lapor memang. Ya paling kalau misalkan di setrap di polsek gitu, ya udah paling cuma biasalah suruh lepas baju, terus di sama polisi, kurung ini kok wani nglitih ngono. Wes, terus habis itu ya udah wajib lapor. Kalau dikeluarkan dari sekolah kan pasti sekolah bilangnya, loh itu kan kejadian sudah di luar jam sekolah, jadi kami tidak bisa mengelolanya seluruhnya karena itu dikembalikan tanggung jawab ke orang tua. Jadi efek jerahnya nggak ada ya? Nggak ada. Lu wedi kecekel warga ketimbang kecekel polisi. Benar. Karena diajar di masa. Ya, langsung di masa saat itu juga.
Oke. Kalau pas tempur tadi ya, misalnya 20 motor, musuh 20 motor, itu jarang ketahuan polisi ya? Kan nggak lama itu Mas paling. Del turun, berapa menit gitu langsung udah pada ini. Paling beberapa orang. Oh nggak nunggu siapa yang menang gitu ya? Ya ada yang jatuh kan disayurin gitu. Terus dia pergi. Wah asu, disayurin ya, dihajar. Menurut kalian apa solusi untuk menyelesaikan kasus Klitih ini? Yang makin random, makin brutal, dan makin marak. Kamu, Jo. Kalau secara hukum, semestinya memang harus penjara, Mas. Memang harus penjara dan mungkin entah itu bentuknya lembaga atau apapun itu memang harus entah 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun. Karena kalau mikirnya adalah tenang, pelaku masih di bawah umur, dan di bawah umur pasti akan ada yang mengadvokasi, jadi selama itu juga akan tenang-tenang aja. Itu kalau tindakan paling ini ya, paling benar-benar udah emang harus kayak gitu. Kalau yang misalkan preventif ya Pak, ya paling dikasih ruang gerak buat kesenian gitu. Sakjane ruang kesenian yang Yogyo kan oke toh bro. Tapi saya nggak tahu ya Mas, apakah nggak tahu ya ada efeknya apa enggak ya ketika sebutan Jogja kota pelajar itu sebagai pelajar itu menjadi beban atau enggak nggak ngerti ya. Bisa jadi ada orang menganggapnya beban bahwa sebenarnya nggak semua pelajar Jogja itu terpelajar. Dia punya menampilkan sisi yang lain gitu. Dengan cara yang kalau misalkan dibandingkan dengan kota-kota lain, kalau boleh itu dikatakan moralnya Jogja dengan inisial geng-geng SMA itu paling banyak dibandingkan kota-kota yang lain. Dan itu bisa menimbulkan masalah, karena ketika dicoret itu di harga dirinya. Iya, harga dirinya. Kalau kamu menurut tuh apa salah satu atau dua hal yang bisa menurutmu efektif untuk memberantas Klitih? Apa ya? Susah ya? Susah sih Mas, karena dulu saya pribadi pun tahu kalau saya ngelitih itu nggak bakal dipenjara gitu. Itu udah kayak kultur. Udah kayak, iya. Udah kayak kultur. Turun-temurun. Memangkas satu generasi. Kalau misalnya operasi di jalan-jalan oleh polisi, bukan operasi dalam arti ya ini ya, tapi pengawasan dengan berbagai cara gitu, dimasifkan gitu, itu bisa mengurangi Klitih nggak? Harusnya sih mengurangi, karena pas saya dulu itu kan mulai banyak korban, kemudian tiap malam itu ada polisi di ini ya, di titik-titik tertentu gitu, kita nggak berani lewat situ, karena ada polisi, ada serse yang keliling gitu. Tapi kan ada batasnya tuh Mas. Ada batasnya, paling sampai jam berapa sih? Jam 12. Nah, jam 1 kita muter slow. Subuh apalagi kan? Los. Operasi itu kan ada batasnya, nggak mungkin semua polisi harus. Itu 1, 2 juga pasti durasinya nggak lama. Ya operasi marak 3 bulan misalnya, tapi Klitih kayaknya abadi terus. Ya. Jadi kalau kamu Gus agak pesimistis ya, Klitih ini bisa dikurangi gitu. Susah sih kalau dikurangi. Susah. Berarti ada ekosistem yang memang membuat Klitih itu tetap ada. Iya. Wah, saya nggak berani bilang gitu. Kenapa nggak berani bilang gitu? Wah ya, itu kan kayak desas-desus Mas. Desas-desus tapi kamu sebagai peneliti belum valid lah data itu. Iya, data itu kan belum valid Mas. Ada desas-desus iya, tapi siapa di balik layar itu kan nggak tahu juga. Apakah itu memang beneran atau memang gimana? Kamu ada dugaan nggak bahwa hal-hal seperti ini ada muatan-muatan tertentunya? Misalnya, kenapa sih kok selalu muncul saat tahun baru gitu? Ya tahun baru gitu ya.
Tapi kan tadi si Bagus sudah bilang bahwa memang tahun baru salah satu juga cara untuk menunjukkan eksistensi kritikers kan. Atau misalnya itu ada desain politik, nah kan mulai ada tuh Ya, desas-desus kayak gitu. desas-desus gitu. Wah ini desain politik gitu. Ya kalau orang bilang bahwa ya ini mengancam generasi muda, ya udah dari dulu mengancam generasi muda. Tapi kan ini tuh udah apa ya, udah menyeluruh, udah kayak orang tuh akhirnya, wah nggak bisa ini kritik. Ini memang harus hukum rimba gitu katakanlah. Harus hukum rimba satu-satunya. Artinya kamu berpikir ini kayaknya warga Jogja harus bersatu padu, Iya, di mana kalau ada kritikers langsung dihajar gitu. iya. Mungkin itu akan Menimbulkan efek jerah sih. pasti akan jadi polemik karena citra Jogja itu pasti akan ini. Tapi menurut saya ya lebih baik begitu dulu dalam jangka waktu tertentu, tapi setelah itu nggak ada lagi. Atau malah kalau mau lebih ekstrem sekalian aja dikasih ruangnya. Tempur sekali Tempur ya. 1 hari apa 2 hari. Tapi setelah Menarik. saya tempur 1 hari 2 hari, wes kamu tempur di situ. Tapi kalau kamu setelah 2 hari itu kamu masih tempur, kamu penjara. Kalau mau sisan ekstrim loh mas. Jadi sekalian aja dikasih ruang geraknya gitu. Tempur dengan peraturan gini. Tapi kalau kamu setelah the day itu kamu masih melakukan, ya kamu harus menerima konsekuensi. Tapi itu kan saran yang sungguh-sungguh ekstrim dan di luar jangkauan manusia mas menurut saya. Nah, sebagai mantan kritikers yang sudah meninggalkan dunia hitam itu dunia hitam atau coklat ya, dunia coklat aja deh, karena kan itu bukan ini ya, bukan murni muncul dari niat jahat semata kan, ada konstruksi sosialnya lah ya. Mulai takut juga nggak keluar malam-malam? Ya takut sih, kalau saya pribadi masih bisa takut. Kamu Jok? Jelas takut. Sekarang kan apa? Spionnya udah mulai berdoa. Kalau zaman udah mulai dua ya. Mulai dua udah gini set ini kenapa? Apa yang sebaiknya diperhatikan oleh orang atau warga supaya meminimalisir setidaknya untuk menjadi korban dari para kritikers yang makin brutal ini? Kalau orang biasa nih, kayak aku, kayak kamu lah yang sekarang juga mulai ketakutan gitu. Gimana ya? Saya nggak tahu ini efektif atau enggak ya mas ya. Cuman sependek ingatan saya dan sependek penelusuran saya, Gelitih itu nggak pernah nyerang orang yang pakai jas hujan. Oh ya? Iya, nggak tahu kenapa. Nek raudan terus kon nganggo jas. Tapi kan nggak mungkin juga tuh mas, kalau panas-panas gitu suruh pakai jas hujan. Sekarang Gelitih mulai ada siang hari kan? Iya, kalau dari dulu mas, Dari dulu ya? siang hari. Oh, Berubah jadi malam hari. Aku di Jalan Kaliurang pernah tuh, siang hari. Rame. Iya, karena kan, nah kan udah di ini juga dipelajari juga. Nanti kalau misalkan kamu ketahuan langsung lari, misalkan belok jangan sampai ngerem, pokoknya gini-gini. Itu kayak ajar-ajar MotoGP gitu mas. Nek gue, Gus? Mungkin kalau untuk orang biasa ini sih, hindari pulang malam. Kalau daerah rumahnya itu jalan-jalan sepi. Kalau masih rame, ketika itu ada belakang motor yang mencurigakan, langsung menepi aja. Gitu. Jangan malah nambah kecepatan. Kalau nambah kecepatan, resikonya malah Dikira nantang nanti. nggak dikira nantang juga sih, karena Malah ketika dia tertantang. kejar, Malah tertantang. ya kita kejar, sabet, dia jatuh, Selesai. Resiko ketika kecepatan tinggi terus jatuh itu kan meninggalnya itu resikonya gede banget. Oh, ini lebih ke supaya akibatnya nggak terlalu Ya. parah ya. Mending minggir ya. Gini, Dia mikir ke tempat yang ramai, yang ke tempat yang ada orangnya, angkringan atau apa gitu. gini. Kalau kalian dulu ngelitih itu sebetulnya orang tua dan guru tahu nggak sih? Kalau dulu sih tahu. Tahu ya. Tahu kan kelihatan kan orang-orang ini tahu.
Kalau orang tua barangkali tahu lah, ketika misalkan anaknya pulang dengan lebam atau misalkan ditanya kok jawabannya simpang siur gitu. Nek kowe Gus? Kalau guru jelas tahu. Jelas tahu. Jelas tahu nggak kalau mungkin nggak guru. tahu, Mas. Tapi kalau orang tua itu nggak tahu, karena kalau kita malam itu izinnya belajar kelompok. Nah, Saya belajar kelompok sih, balik esok-esok. Oh, pulangnya besoknya. Ya, Itu kalau di era kalian. Ini kan ada generasi baru lagi nih. Itu kira-kira guru tahu nggak ya? Keyakinan kalian nih. pasti tahu. seharusnya tahu lah, Mas. Pasti Tahu ya. Tahu lah. Gerak-gerik di sekolah itu mesti siapa yang menonjol, siapa yang mengoordinasi, semestinya tahu. Tapi apakah guru tahu bahwa alah tenang, kalaupun ketangkep polisi pun masih nggak mungkin masuk penjara, itu nggak tahu lagi ya. Karena kalau kan misalkan dikeluarkan, kan itu juga citra buruk sekolah. Dan tidak menyelesaikan masalah. Iya, lebih baik Karena- kamu mengundurkan diri aja. Kalau mengundurkan diri kan bisa aja sekolah bilang, wah saya nggak ngerti, kalau itu karena memang keinginan dari ini, muridnya mengundurkan diri. Nah di era kalian, orang yang ditandai sebagai biang kerok gitu ya, termasuk salah satunya Dikbid itu ditreatment secara khusus oleh sekolah nggak? Lewat pengawasan lah, lewat BP, BK, nggak tahu di era kalian masih ada nggak? Ada sih, ya di treatment ada, dipanggil orang tuanya, tapi ya Nggak menyelesaikan nggak masalah. menyelesaikan masalah gitu. Kamu? Ada sih kalau gitu pengawasan itu pasti ada. Orang tua saya juga sering kok dipanggil sekolah, nangis-nangis di sekolah juga pernah. Tapi ya sama aja, besoknya masih ikut muter. Kamu nggak takut dikeluarkan dari sekolah? Kalau takut enggak sih. Enggak ya? Kamu juga nggak tersentuh hatimu orang tuamu menangis gitu ya? Tersentuh saat itu juga, tapi kalau ganti hari gitu udah lupa. Nah, saya lagi-lagi mau memberikan ini, lebih meletakkan misalnya pernyataan Sultan yang ternyata untuk menangani klitih itu butuh 3-4 juta per orang. Yang dipakai untuk apa ya? Kalau nggak salah pendampingan psikologis atau apa ya? Bayar konsultan. Bayar konsultan. Itu realistis nggak? Itu mah alasan aja. Alasan dalam hal salah analisis, Sri Sultani salah analisis atau Bisa jadi salah analisis ya. Karena kan karena dianggap broken home gitu iya, kan? Ya apa? Kalau terjadi sejak zaman dulu, dari dulu kan ya sultannya sama toh. Masa ya dari dulu nggak ada sebenarnya ada sih Mas. Kalau misalkan penanganan misalkan dari pemerintah itu, sependek ingatan saya tahun 2011 mungkin Gus ya, itu bed sekolah itu diganti. Tidak lagi bed nama SMA, tapi pelajar Kota Jogja. Karena sudah tahu, sudah mempelajari, oh ternyata orang klitih itu Niteni seragam. niteni seragam. Makanya pas zaman saya itu pasti ditanya dulu sekolah mana. Karena seragamnya Karena sama. seragamnya sama, gitu. Kecuali hari-hari tertentu. Nek wonge orang aku ngono piye? Orang aku sikat nang tempat. Meneng ngono iki sikat nang tempat. Kudu ngomongke sekolah nang disu. Nek misalnya orang jawab, aku sekolah SMA ini yang tidak ada urusannya dengan itu gitu. Oh, gitu dilepas. Lepas, berarti ketipu nih si Ketipu. penelitinya. Oh. Biasanya kan gitu, Tapi Mas. susah ya, karena kan setiap SMA musuhnya mungkin banyak ya. Ya. Sehingga mau menghindar ke SMA siapa, jangan-jangan SMA yang diomongin juga Ya, punya gitu. musuh gitu. Makanya paling enak niteni dari celana. Ya, dari seragam sih. Karena kan kalau hari Jumat Sabtu udah beda. Celananya nggak mungkin putih Negeri biru. sama swasta itu beda. Beda. Jadi kelihatan. Jadi kelihatan. Sorry, bukan berarti mau membeda-bedakan ya.
Kalau menurut kalian komposisi negeri dan swasta yang jadi pengelitih ini sama-sama banyak atau lebih banyak yang negeri atau lebih banyak yang swasta? Sama-sama banyak sih Mas. Sama-sama. Sama-sama. Artinya nggak ada urusan Nggak juga ada dengan hubungannya. nggak ada hubungannya dengan negeri atau swasta ya. Yang bonafit dengan SMA yang biasa ada hubungannya nggak? Ada maksudnya ada perbedaannya nggak kalau bonafit nggak banyak penelitihnya gitu? Sama aja. Sama aja Sama ya. aja. Di situ juga sama aja. Sama aja. Hmm. Malah kadang mangkel lah, bajingan kayak wong sugih kayak klitih wae. Kadang ngono juga ada. Ya, Kesugihan kan? kesugihan. Wah, nah itu eranya bagus ya. Iya, di eramu nggak ya? Nggak ada. Kalau di era saya memang ada SMA tertentu emang nggak punya grup klitih. Oke. Tapi kadang-kadang ada nggak motif-motif pribadi yang dimasukkan dalam pengelitihan? Misalnya pacarmu direbut SMA, ayo kono diglitih. Ada juga ya? Ada juga mati-mati. Walaupun bukan SMA target nih sebetulnya. Pasti ada. Apalagi selain motif asmara kayak gitu biasanya? Motif olahraga. Olahraga yang paling sering. Oh, pertandingan olahraga. Ya, pertandingan olahraga antar sekolah. Jadi pertandingan olahraga yang sebetulnya dimaksudkan untuk membuat orang lebih sehat gitu ya. Lebih sehat, lebih fair play. Lebih fair gitu menghadapi hidup dengan berolahraga gitu ya. Malah bisa jadi Iya. Ya kan sing sehat sing pemain, sing supporter kan ora. Justru di situ Benar. sangat ini malah nyalinya malah ini double karena menunggu, wah kita undian sama siapa ini gitu. Ketemu SMA musuh, wah Tambah semangat, sing teko oke. tambah lebih banyak. tapi kan itu akhirnya nantinya jadinya tawuran Iya, bukan klitih ya. iya. Tapi setelah tawuran itu kemudian impact-nya jadi klitih. Ya. Iya. Jadi SMA itu jadi Iya. target Target klitih. Target klitih. Oke. Tapi yang jelas itu diwariskan ya. Di Diwariskan SMA dari kakak kelas. dari kakak kelas. Diwariskan Mas, gampang kok itu niteninya. Kalau misalkan ini tahun berapa? 2021 ya. Selama masih ada misalkan geng nama sekolah di tembok-tembok terus ada angkatan 21, 22 ya berarti itu udah ada warisan. Ya. Geng Itu- sekolah masih ada. Geng Itu sekolah masih pertanda ada. ya. Pertanda bahwa ini geng sekolah ini masih ada berarti. Kalau misalnya, ini kan saya bukan ahli juga. Cara penanganannya mirip cara penanganan pandemi ya, yang berbasis kampung. Bisa nggak ya? Kan ada kampung bebas COVID atau kampung yang dijaga ini kayak gitu tuh bisa nggak? Kalau menurut saya sih bisa Mas. Ada salah satu di daerah agak barat gitu, kampungnya benar-benar ngawasi gitu. Pemudanya ini kok pergi keluar malam ini ngapain dan untuk apa kok pulangnya baru jam segini dan dilihat dicek bawa apa. Itu sangat meminimalisir sekali. Menurut saya loh. Nek kowe, Gus? Kalau keikutsertaan warga itu pasti ngaruh sih Mas. Harusnya memang warga itu berkumpul ketika ada rombongan gitu, rombongan yang mencurigakan tanda kutip, cegat sekalian. Kan biasanya nongkrongnya di mana sih para klinikers ini? Kalau nongkrong itu nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa diidentifikasi. Cuman orang-orang klitih itu kan kelihatan Mas. Oh ya, Ketok ngomong klitih. piye misalnya? Yo nggo hoodie, sepatunan. Mesti ngene iki harus klitih. Bahkan kalau malam gitu sepulang klitih misalkan, saya ganti baju sarungan keluar gitu. Cara mengendarainya pun berbeda Mas. Oh ya, Iya. piye kuwi? Kalau misalkan kayak ini kok kayak zigzag, terus kayak Oh jojo nek kuwi mengungsen Ya, kebut-kebutan. bisa jadi itu karena mabuk juga loh Mas. Iya. Terus kadang tiba-tiba banter, tiba-tiba alon gitu. Tapi Itu- mabuk pun itu- kan itu memang harus dihindari Iya, juga kan? Iya benar Itu juga. indikator tapi tidak semestinya Iya, benar. tidak pasti benar, tidak pasti tapi benar. itu indikasi. Indikasi, Iya. ada indikasi. Oke. Artinya sebetulnya
teman-teman warga ini juga mulai bisa aware ya. Daripada gitu ya. Ya lebih baik menghindari orang-orang seperti itu di jalan daripada memang benar dan itu bisa menimpa mereka gitu kejahatannya. Kamu masih sering berarti Gus kalau di jalan tuh tahu oh ini lagi orang mau klitih atau habis klitih? Tahu, kadang-kadang tahu. 2 motor, 3 motor, ber. Ya iki pasti. Kamu Tahu Mas. Tahu. jadi hanya orang klitih yang bisa mengerti dan dipahami oleh orang klitih ya? Tahu. Karena kalau sekarang ini kayaknya ya Mas ya. Tatapan mata itu kan ini juga pengaruh. Jadi misal lagi ini, misal mereka yang klitih sekarang kan random banget korbannya. Terus dilalah ada yang kayak, loh kok ndelok ki? Wah wis ngono. Sat. Iya. Jadi kadang kalau misalnya tahu, oh ini udah ini klitih. Kalau misalnya nih, adik kalian atau saudara kalian sedang duduk di SMA, apa yang kalian pesankan ke mereka supaya tidak gabung di Klitikers? Atau kalian ya udahlah ini masanya mereka untuk jadi penglitih? Gimana ya, karena nggak punya adik ya, jadi nggak bisa wanti-wanti. Nggak harus adik lah, sepupu atau saudara jauh gitu. Nggak pernah kamu berpesan? Nggak, paling malam sih. Nek mubeng bengi rasa melu. Karena resikonya lebih tinggi kalau malam. Nek siang karepmu lah. Nek bengi rasa nongkrong wae ra apa-apa, sing penting aja melu mubeng. Artinya nongkrong di tempat. Ya, Nggak usah muter. Kalau kamu? Selalu waspada. Enggak, kalau ada adik atau? Selalu waspada. Bahkan saya malah menganjurkan karena klitih ini dalam tanda kutip abadi, jadi lebih baik kamu ikut bela diri. Bukan untuk membunuh, tapi membela diri. Iya. Tapi bro, masih yo jagoan bela diri nek ora siap. Tiba-tiba ning tengah dalan wong papat ngeprok saka mburi, mbacok saka mburi ya. Mbacok saka mburi. Wah nek ya itu ya yang saya ya sayangkan ya. Maksudku nek meh gelut yo mbok didang gitu ya. Gelut-gelut malah karuan. Ya tapi ya nggak apa-apa, bela diri kan sensitivitasnya juga ini ya, sama mentalnya agak lebih lebih terjaga gitu, nggak gampang panik gitu. Terakhir ini bro, saya masih khawatir ini kalau ternyata benar-benar nggak bisa ada solusi gitu. Masa sih nggak ada solusi bro? Kalau saya masih berpegang teguh sama yaitu yang tadi saya katakan. Walaupun gini ya, sorry aku potong. Solusi ini mestinya bukan kita yang mikirin. Iya. Iya, yang mikirin Harusnya kan yang mestinya atas. pemerintah, Iya. polisi, dan ya orang yang lebih punya kekuasaan dan sumber daya institusi maupun sumber daya keuangan gitu ya. Kita ini kan warga negara biasa aja gitu. Gimana gitu? Sama yang kayak tadi, jadikan ajang 1-2 hari aja buat mereka. Dari perkelahian nasional gitu. Iya, sekarang dari perkelahian gitu. Karena kalau menurut saya itu lebih fair. Lebih fair. Karena misalkan kalau kamu melakukan hal yang kayak gitu di luar the day, ya kamu harus ikuti konsekuensi pidana gitu. Jadi yowis kamu kalau mau melampiaskan, tapi misalkan kamu kalau misalkan ikut ini nanti kamu akan dapat sanksi sosial gini-gini gitu. Jadi tetap ada meden-meden ini Mas. Kamu Gus Apa ya solusinya ya? bingung ya? Karena kamu yakin itu abadi. Itu abadi. Kultur ya. Kultur itu udah. Oke deh. Oke, kalau gitu terakhir closing deh, kamu berpesan kepada adik-adik kita atau kepada pemerintah apa yang bisa kamu pesankan deh supaya ini tidak makin marak dan sorry ya,
memakan korban jiwa, cacat, mati banyak sekali, dan implikasinya adalah rasa trauma. Dan di beberapa ruas jalan mungkin para pedagang yang di pinggir-pinggir jalan juga merasakan efeknya. Gitu. Supir ojol apalagi. Supir ojol ya, betul. Silakan kalau ada yang mau dipesan. Ya buat pemerintah harusnya lebih awas, lebih aware, jangan menampik reaksi-reaksi dari netizen bahwa klite itu emang ada dan tetap berlipat ganda. Bahkan itu udah jadi kultur gitu loh. Kalau misalkan mau kasih solusi, ya memang solusinya mungkin harus selain tegas ya keras. Karena kalau nggak kayak gitu, ya akan terus-menerus. Itu sih. Tidak bisa dihilangkan, tapi semoga bisa dikurangi lah ya. Menghilangkan mungkin akan butuh waktu Panjang ya. Tapi kalau mengurangi sih bisa. Mestinya bisa. Mestinya ya? bisa. Gimana kalau kamu, Gus? Ya buat ini sih, buat adik-adik yang masih sekolah, kalau udah saatnya pulang. Jangan ikut nongkrong-nongkrong, apalagi malam hari. Buat para pelaku klite, kalian cupu. Beraninya sama orang lain. Perempuan, ibu-ibu, ojol, kalian cupu. Kalau berani, tantang-tantangan. Tempuk sisan. Keren nek kuwi mah rapopo. Wanine klite. Wanine klite wong ra siap. Ora siap. Dan itu kejam. Ya? Ya. Oke, teman-teman. Begitu saja sih obrolan saya dengan dua kawan yang sudah insaf dari dunia klite. Terima kasih Markijo. Terima kasih Bagus. Ya, semoga saya yakin sih tugas pemerintah adalah menyelesaikan persoalan sosial. Ya, tentu dengan dukungan masyarakat. Tapi dukungan masyarakatnya kalau nggak pemerintah yang memulai dan memfasilitasi juga sulit. Kayak pandemi lah. Pandemi kan memang ada inisiatif masyarakat, tapi juga difasilitasi oleh pemerintah. Dan sekalipun saya juga mungkin punya keyakinan yang sama dengan teman-teman ini, klite itu mungkin sulit dihilangkan, tapi saya yakin bisa dikurangi. Begitu, terima kasih, sampai ketemu dengan tamu saya selanjutnya.